Pas makan siang ya Kak. Oh. Itu ayam bu. Jaket nampung. Nah, menuju keluar mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi Sobi Sobi Koya Sri Abdi Waktu Datang Bisa Niaku Wali Robi Zikri Ilman Nafian Berjumpa Dapat tahu dapat amin. Bapak dosen yang saya hormati, rekan-rekan, perjuangan saya yang saya sayangi. Ini alhamdulillah ya kita bisa bertatap muka kembali dalam acara yang suasananya yang tidak kondusif walaupun di luar ramai tapi kita tetap jalannya. Yang pertama-tama saya mohon maaf, seharusnya saya bersama kelompok Muhammadah kelompok terakhir berhubung Tesipa ada halangan mungkin mau ini ya gitu Pak ya. Mudah-mudahan Pak di mana kalau Tesipa mudah-mudahan kita lancar jodoh nang sore komitmennya kalau sekarang kalau biasa Pak Ilham sekarang mudah-mudahan lancar karena kalau enggak mah tanggal akan ya yang paling grogi kalau Pak kata mereka kiamat sempurna ya. Yang pertama yaitu dari AI mungkin yang penyusunan strategi pembelajaran PAI di MTS. Kalau abdi nyata tentang pendidikan majelis taklim di pondok pesantren, kebetulan itu pondok pesantren sendiri ya yang sadaya yang berlokasi di Jalan Raya yaitu di Eragat Kabupaten Dulu. Untuk pemaparan pertama mungkin kami persilakan Ibu Ai Kartini untuk memaparkan kenapa nggak bisa ibunya udah ada detik ini datang dari bapak dan dari susah-susah amat nggak apa kalau Maya si wali kelas yang lain bisa kita cari apa kasih aja kalau di psikologi nanti ya. Terima kasih. Terima kasih pada Bapak dan Ibu yang sudah memberikan kesempatan juga untuk saya. Di sini saya akan membahas bagian tema tentang konsep atau strategi pembelajaran di MTS Darul Fitri. MTS Darul Fitri ini letaknya ada di Kecamatan Leles. Letak sekolahnya itu tepat di belakang Bukit Besar Raya Leles. Didirikan pada tahun 1985 dan mendapatkan SK operasionalnya di tahun 1986. Salah satu madrasah sanawiyah tertua di Kecamatan Leles. Sebelumnya saya mohon maaf karena mungkin Bunda Aneng ini sebagai pengelola juga sebagai yang mensukseskan gitu maksudnya selama bertahun-tahun apabila saya salah menyampaikan mungkin nanti akan dibantu sama Bunda ya. Jadi adapun yang latar belakangi saya menyampaikan tulisan ini, pertama adalah bahwasanya pendidikan agama Islam itu kan sudah diatur oleh undang-undang Sisdiknas juga diatur oleh Kementerian Madrasah Menteri Agama maksudnya, yang mana penting sekali pendidikan agama Islam ini di dalam undang-undang Sisdiknas bab 5 tahun 2023 poin A itu disebutkan bahwasanya setiap satuan pendidikan itu wajib peserta didik menerima pendidikan agama termasuk agama Islam, yang mana di usia MTS itu sendiri
merupakan usia 12 sampai 15 tahun, yang artinya itu adalah masa fase secara psikologi juga sedang mencari identitas diri, kemudian emosionalnya juga mulai menggebu-gebu. Jadi penting sekali pendidikan agama untuk jenjang MTS. Apalagi MTS ini sudah bukan pendidikan agama lagi, ya sudah mapel di bawah naungan Kemendak. Tentu saja di MTS ini ada tiga kelas 7, yaitu ada 7, kemudian ada kurang lebih 13 rombel di MTS ini dengan siswa kurang lebih 318 siswa dan gurunya 23. Nah, sebagai latar belakang mungkin sudah dibahas, sebagai dasar kemarin sudah dibahas oleh Bapak Ibu tentang apa sih pendidikan agama Islam. Ini juga bisa dibaca di halaman awal, itu banyak sekali. Saya mengutip 4 pakar yang memberikan pengertian tentang pendidikan agama Islam. Di sini ada Muhaimin, ada Al-Syaibani, Al-Nawawi, juga Muhammad, yang mana pada di pengertian yang dikemukakan oleh para ahli ini bisa disimpulkan sama-sama memiliki makna yang sama, yaitu mengandung arti adanya usaha dan proses penanaman suatu pendidikan secara kontinu. Kemudian ada ini hubungan timbal balik antara orang pertama atau yang disebut dengan guru atau pendidik dan dengan siswa, yang mana tujuan akhirnya itu adalah menciptakan akhlakul karimah. Kemudian di sini ada prinsip metode pembelajaran PAI. Sebagai pengantar di sini saya mengemukakan Syahrini Tambak, Profesor Syahrini Tambak. Ada di dalam bukunya mengemukakan 8 prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan pembelajaran PAI. Yang pertama, prinsip kesesuaian psikologi perkembangan jiwa anak. Kemudian ada prinsip kesesuaian dengan bakat dan kecenderungan si anak. Kemudian ada prinsip kesesuaian dengan bidang ilmu yang diajarkan. Kemudian ada prinsip kesesuaian dengan lingkungan yang dimana itu tersebut akan disampaikan. Ada prinsip kesesuaian dengan tujuan dan cita-cita pendidikan yang akan dilaksanakan. Kemudian ada prinsip kesesuaian dengan sarana dan prasarana pembelajaran yang tersedia, dan prinsip kesesuaian dengan tingkat kecerdasan peserta didik. Kemudian prinsip kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat terhadap ilmu yang akan diajarkan. Nah, apabila dilihat dari implementasi atau pelaksanaan, dimulai dari perencanaan sampai evaluasi yang dilakukan oleh Darul Fitri Leles ini sendiri, memenuhi kriteria. Terlihat di sini dalam implementasinya sendiri ada di saya tulisnya ada 2. Sebetulnya banyak faktor-faktor yang menentukan ketepatannya dan metode mengajar, namun di sini ada saya memberikan 2. Yang pertama adalah tujuan yang nanti ingin dicapai, seperti yang menjadikan visi Madrasah Darul Fitri ini adalah membentuk lulusan Madrasah Sanawiyah Darul Fitri Leles yang cerdas, aktif, kompetitif, ramah, agamis, dan menyenangkan. Ini memang setelah diobservasi di Darul Fitri Leles ini, lulusan madrasah sendiri ini yang terutama yang kembali ikut setelah lulus itu kembali ikut dilibatkan mengajar. Apakah kompeten? Ya, kompeten terakhir itu di 2021 salah satu gurunya dan juga alumni dari Darul Fitri sendiri mendapatkan beasiswa S3 doktor di UI Penjaskes. Kemudian apakah agamis? Tentu saja ya, yang terlibat di sana tuh agamis, karena memang
video Islami, kemudian ada metode demonstrasi. Itu sih yang di kelasnya. Terus kemudian kegiatan keagamaan ini dijadikan program atau intinya seperti halnya tadarus bersama. Jadi difokuskan ke baca tulis Quran. Jadi slogan kitab ini bisa terrealisasi apabila melihat lagi kondisi siswanya begitu. Dan dilakukannya biasanya dulu itu dilakukan setelah pulang sekolah. Kemudian ngaji on the road. Nah ini melibatkan masyarakat juga lingkungan sekitar. Jadi memanfaatkan momen ya di samping ngaji ini kan melibatkan tokoh juga bisa dimanfaatkan untuk salah satu memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwasanya aktivitas yang dilakukan di madrasah yang Fitri ini sendiri terutama di bidang keagamaannya itu memprioritaskan. Kemudian siswa juga dilibatkan di kegiatan-kegiatan masyarakat seperti misalkannya apabila ada maulid, biasanya siswa ada yang baca tilawahnya juga langsung direkrut gitu sama tokoh. Nah ini ada video tentang aktivitas kegiatan rutin sehari-hari tentang keagamaan. Yeah.
banyak yang lulusan di sana. Tapi ada juga sih lulusan IP, misalkan ada yang masuk IP juga. Jadi kebanyakan memang dari sana itu lulusan keagamaan semua. Tapi yang karena ini sekolahnya sudah lama, terus gurunya pendidikannya juga yang usianya sudah tidak muda lagi. Jadi memang keterbatasan, apalagi di sekarang yang segala sesuatunya dilibatkan tentang digitalisasi, itu juga salah satu tantangan dan hambatan juga. Kemudian ada pengaruh lingkungan sosial. Pengaruh lingkungan sosial itu tentu saja kita tidak bisa dijauhkan dari media elektronik, terutama HP. Hampir semuanya penggunaan HP itu mempunyai ya. Kadang apa yang diakses oleh anak itu tidak sesuai dengan usianya, atau misalkan tidak sinkron dengan kesehariannya juga, dukungannya pun kadang bertolak belakang. Kemudian keterbatasan fasilitas. Memang secara sarana prasarana di sini untuk siswa yang menurut saya banyak dengan dengan ruangan sarana seperti aula gitu ya, tidak ada gitu. Jadi bukan tidak ada, maksudnya sempit lah gitu, sampai kadang nyampe ya kan di depannya itu KUA, jadi nyampe juga keluar gitu kan, KUA masih berada di belakangnya. Kadang siswa juga saat mengadakan upacara atau kegiatan apapun ini. Terus kemudian ada kebijakan kurikulum. Tentu saja kebijakan kurikulum itu sendiri kan sering seperti yang sudah kita rasakan berganti, terus ditambah kompetensi gurunya yang sudah banyak yang tapi sekarang sudah banyak yang muda-muda. Kemudian kurikulumnya ganti, ada hambatan dalam penggunaan media juga, itu salah satu tantangan. Kemudian ada pengaruh sekularisme dan hedonisme. Tapi maaf sih, sekarang kan ibu bapak anak-anak sekolah itu kan punya semacam konvensi apa, kayak misalkan kayak breaking kan gitu ya, itu menggunakan hedonisme gitu, juga ada pengaruh hedonisme ke anaknya gitu. Jadi misalkan pengen ikut-ikutan dan bukan beli pakaian, kadang Islam pakaian muslim juga kadang kan seperti yang youtuber itu gitu. Jadi itu juga salah satu faktor tantangan guru di sini. Kemudian di sini nanti mungkin Bapak Ibu bisa share juga solusi tentang mengoptimalkan pembelajaran PAI. Tentu saja pelaksanaan metode pendidikan dan pengajaran harus digunakan karena holistik, artinya melihat sebagai satu kesatuan. Jadi tidak hanya jarak kepada guru PAI, tapi kita juga bisa kolaborasi dengan guru yang lain menanamkan tentang nilai-nilai keislaman. Kemudian ada pelatihan rutin untuk guru, termasuk penguasaan teknologi pendidikan, kemudian pengelolaan kelas, dan juga pembelajaran kreatif. Bisa sharing juga sama yang lebih muda, lebih energi gitu, biasanya kalau perhatiannya yang seperti tadi. Terus penggunaan teknik-teknik pembelajaran favoris yang akhirnya memberikan anak kesempatan untuk mengeksplorasi, menemukan permasalahan sendiri, serta bertanggung jawab terhadap apa yang mereka hasilkan. Kemudian dikasih ribut jam kalau sekarang juga masih ada sih, kayak misalkan guru tidak hanya selalu menyendiri, tapi kadang bukan. Kalau zaman saya itu dikasih ribut pulpen saja sama guru itu, alhamdulillah karena yang punya guru gitu. Itu juga menurut saya penting, perlu. Terus kemudian metode pendidikan lebih diorientasikan pada dikerjakan serta diisi yang memberikan pengalaman kepada guru, maka hal yang penting yang mungkin sebenarnya sudah ada pengembangan yang pembelajaran yang awalnya masih sekarang sudah mulai berubah. Yang terpenting adalah berikan contoh suri tauladan yang baik itu sendiri dari gurunya dulu. Misalkan kalau sudah disuruh diprogramkan untuk sholat bersama, berjamaah bersama, kadang bersama, tapi si gurunya juga tidak melakukan, itu menurut saya kurang pas juga ya, karena guru itu adalah begitu vokal banget sih menurut saya, berikan suri tauladan oleh kita sebagai pendidik kepada peserta didik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
lebih teguh pada Nah, materi yang kedua itu proses teraskan ya. Majelis taklim di pondok pesantren Al-Mustahadia. Majelis taklim ya, kebetulan ini majelis taklim ini didirikan oleh Bapak Profesor Kiai Abdul Sadat tahun 1990. Waktu dulu tempatnya adalah di Cilegon ya. Perlu pergeseran dan perubahan pindah yaitu ke Jalan Mayor Samsu nomor 2 Tiaraga Telkom Kidul Kabut. Melalui perubahan dulu setelah Bapak langsung menjadi ketuanya suamiku sendiri ya Cino Hedi. Setelah itu baru kakaknya Muhammad Nuril dan sekarang adalah cucunya generasi ketiga ya, yaitu yang sekarang jadi bupati. Mudah-mudahan Bapak dosen wakilnya kalau sing amanah, sing nyaha, rakyat ya, terutama rakyat yang dapat menilainya ya, rakyat Kota Garut ya, bukan jadi melulu tapi terrealisasikan dengan pilihannya. Majelis Taklim adalah organisasi pendidikan luar sekolah non formal yang dijadikan keagamaan Islam. Mungkin semua pada tahu ya, termasuk Pak Jenal, Pak Hendra, Pak Diki, Pak Ipa, Teh Ane, sudah punya Teh Fatimah Magelang yang ini Pak semua punya pondok pesantren masing-masing. Mungkin beda visi dan misinya, mudah-mudahan visinya jangan dijadikan catatan doang tapi direalisasikan ya. Yang pertama, bagaimana sejarah majelis taklim, yang kedua pengajian majelis taklim, apa dasar majelis taklim, apa tujuan dan peserta peranan majelis taklim, apa saja macam-macam majelis taklim. Sejarah majelis taklim mungkin pengertian yaitu tersusun dari dua kata, yaitu majelis yang berarti tempat dan taklim yang berarti pengajaran, yang berarti tempat pengajaran atau pengajian dari orang-orang yang mendalami ajaran dalam umat Islam sebagai sarana dakwah dan pengajaran Islam. Mungkin saya tidak akan berfokus sama ini karena saya sudah dibina sama Pak Mabuk, jadi sudah terjadwal. Kalau di Musadia setiap minggu pertama itu pengajian yang berhubungan dengan kitab kuning, yang dibawanya itu kiai dari Bapak Pesantren Musadia Kemudian. Kebetulan itu adalah buat saya kayak di Hoyer Apandi, favoritnya Pak Jenan Asepul Rahman ya. Itulah dia mengajarkan berbagai yaitu hubungan tentang masalah ketauhidan dari kitab kuning, dari Walid Tijan, fikih dan sebagainya. Kalau Bapak almarhum yaitu berhubungannya dengan tasawuf, karena beliau betul-betul dulu waktu masih beliau yang kualitas ya sampai sekarang ada doa ijazahnya kalau khusus doa ijazah kualitas, yaitu selalu mengajar dengan metode yaitu ceramah dengan metode kalau sekarang mah fokus ya Pak, kalau untuk di rumah dikatakannya slide proyektor. Jadi setiap saya mengikuti belum ada saya mengikuti kemanapun beliau menyebarkan ilmu menstrategi ilmu pada majelis taklim. Aku sudah selalu mengikuti ke Masjid Agung yang ada di Bandung karena ya sudah yang di Bandung yang berikan adalah Bapak Almarhum. Ya kalau menulis dalam ini Pak Tasmika ini dia tulis kitabnya langsung, kalau nggak salah kitabnya Najul Abidin. Saya pernah bertanya Pak, kenapa Bapak kalau mau ini jadinya Pak supaya dosis Bapak dan baik aku kita tadi meningkat satu konsep ini. Kenapa kalau Bapak mentransfer ilmu atau mengawur yang nonton ibu-ibu pengawasan Bapak selalu tertunduk angkatnya ke bawah. Dalam kitab Najul Abidin ada yang dikatakan jambaring iblis. Apa jambaring iblis? Karena kalau kita nangkap seseorang itu timbulnya darah berat, utuhnya timbullah jatuh cinta. Oh Bapak itu paling setia sama istrinya Pak. Karena aku selalu mengujian. Nah ini yang punya pikiran yang nyeleneh kayak Pak Diki jangan dia. Yang minggu kedua itu dari pondok pesantren Cigedug Pak jadwalnya. Kajian Abdullah sampai sekarang sih alhamdulillah. Kalau dulu itu adalah kajian
Dulu Abdul Rahman yang guru TTC, Amin yang dari pesantren Cipasu, sekarang sudah meninggal dunia, jadi diganti oleh anak-anaknya. Yang minggu keempat yaitu dari lingkungan yang ada di sekitar Musadadiah, yaitu termasuk Adi dan Bapak Kiai Haji Asep Saifuddin, adiknya anaknya juga sampai Profesor Kiai Haji Abdul Sadat. Minggu yang keempat itu biasanya Bapak itu terfokus sama majelis semua mustami diajak sholat berjamaah, melaksanakan sholat hajat 4 rakaat, sebelumnya itu langsung pembacaan Al-Quran. Kita mungkin yang di dunia pondok pesantren termasuk Bapak sudah rutin ya melaksanakan itu. Nah, di sini dikatakan ada yang dikatakan dasar hukum majelis taklim tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 26. Tujuan, fungsi dan peranan majelis taklim menurut Eksiklopedia Islam dan juga majelis taklim adalah meningkatkan pengetahuan dan kesadaran beragama di kalangan masyarakat khususnya bagi jamaah, meningkatkan amal ibadah masyarakat, mempercepat silaturahmi antar jamaah dan membina kader di kalangan umat Islam. Fungsi majelis taklim yaitu satu sebagai fungsi keagamaan, mungkin semua orang sudah tahu ya, membina dan mengembangkan ajaran Islam dalam rangka membentuk masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, fungsi pendidikan menjadi pusat pikiran belajar masyarakat oleh society itu tetap belajar berwirausaha. Ketiga, fungsi sosial menjadi wahana silaturahmi, menyampaikan gagasan, ide dan sekaligus lakukan dialog antara ulama dan umat. Kalau dulu ya dalam fungsi sosial, Bapak almarhum setiap orang atau mustami yang datang ke kamarnya, kadang-kadang kiai dulu itu dikatakannya karomah ya, bukan karomah, apa namanya itu pajangan, itu maunannya. Jadi kalau ke tempat peristirahatan beliau, orang-orang itu tentu Pak yang di mustami yang kesana yang bisa berdialog langsung dengan beliau. Kalau orang-orang yang tidak mungkin yang bisa melihat dan lain sebagainya, kita tidak tahu, itu Masya Allah. Kadang-kadang suka ditolak. Kalau sudah ditolak, otomatis mustami atau orang yang menjadi majelis taklim di sana harus menolak. Karena kenapa? Beliau orang yang tertentu yang mungkin diberi kemudian oleh Allah, yang kita melihat mungkin orang dalam tubuh kita tidak tahu kalau di sana. Nah, di sana kadang-kadang majelis taklim itu di sana banyak Pak. Kalau di sekolah ada pengajian rutin kan, di sini majelis taklim banyak macam-macamnya. Ada yang diselenggarakan di masjid, ada yang diselenggarakan di musola, ada yang di sekolah, itu mungkin di ruangan atau di gazebo tempat makam bapak. Kalau ada cara-cara tertentu, ada yang curhat dan lain sebagainya, kita suka melibatkan majelis taklim. Sehingga orang sudah paham dan apa dan lain sebagainya tentang karismatik Bapak Profesor Kiai Haji Abdul Sadat. Banyak orang yang berduyun-duyun, banyak orang yang studi banding, banyak orang yang sharing yaitu tentang program-program yang ada di pondok tentang sekolah informal maupun yang berhubungan dengan majelis taklim. Nah, peranan majelis taklim adalah lembaga pendidikan non formal yang memiliki peranan sebagai wadah untuk membina dan mengembangkan kehidupan beragama dalam rangka membentuk masyarakat yang bertakwa kepada Allah, tempat rekreasi ruhaninya. Kita rekreasi bukan yang anu istilahnya kalau laki-laki memberi disebut anu dapat menyegarkan. Kalau ini mau bukan, tapi ini yang dipakainya pakai berarti ya, karena berhubungan dengan spiritual. Karena penjalinannya bersifat santai, wadah silaturahmi. Karena orang yang menjaga silaturahmi menjadi berpanjang ya, panjangan dan banyak ibadah kepada Allah. Kemudian penyampaian gagasan yang bermanfaat bagi pembangunan umat Islam. Persyaratan menjadi taklim ini banyak ya Pak, nggak usah dibaca Pak. Waktu kan mereka pakai langsung. Baca-baca majelis taklim. Bapak pun ternyata banyak penawaran ke Bapak. Bapak orangnya humble, jadi aku berani kalau orang lain. Kalau profesor dulu, kalau belakang, aku nggak berani Pak. Kalau sama Bapak kepunten bisa. Pilihan dari temanya menjadi taklim adalah kaum ibu. Siapa yang paling yang bertanya kenapa menjadi taklim kebanyakan ibu-ibu bukan bapak-bapak ya? Siapa yang bertanya paling? Pak Fikri nggak kesini Pak, malu yang kota Panwaslu yang veteran dan tekal. Lenok.
Majelis Taklim kaum bapak muslim laki-laki memang kan saya pak majelis taklim sih selesai dulu pak. Yang kesel bapak-bapak di luar. Kalau di kampung tuh biasanya ya bapak-bapak itu malam. Dinaminya pengajian bapak-bapak aja. Oh, jadi gurunya tidak ada. Kalau majelis taklim itu memang di kultur kita ya, itu identik dengan ibu-ibu dan itu pagi-pagi. Nah kalau bapak-bapak itu pengajian bapak-bapak saja disebutnya, tidak disebut dengan majelis taklim. Tuh. Itu di daerah Bogor ya, karena sekarang Bogor. Nah kalau di daerah Garut seperti apa? Apakah sama seperti itu? Tapi di abdi Mas Hami, Mas Ami mau jadi pas simbang. Bapak-bapak Umi di rumah siapnya Itu ya. Utama. Cuma namanya aja yang berbeda. Oh iya. Kalau metode sama aja sama mulai ya ceramah, alaqoh, mali memberikan pelajaran biasanya dengan membuka suatu kitab, membimbingkan mustaminah. Nanti banyak yang bertanya, sharing, dialog dan lain sebagainya itu udah terbiasa ya kalau di pesantren. Metode mengetahui itu metode dengan cara menentukan pendapat atau diskusi mengenai satu hal yang telah disepakati untuk dibahas. Metode campuran yaitu tadi metode alaqoh, mudzakarah dan metode ceramah. Foto-foto mungkin aku tenang tapi kami video terlalu sedih jadi saya bilang anu simulasi atau mana sesi bertanya kami silakan. Kita walaupun mau ke Pak Ilham, tetap ininya sesuai dengan jadwal aja ya. Ya. Keluarnya sesuai dengan jadwal. Kita selesai jam 11.40 jam 12 kurang 20. 11.40 ya. Ya, sekarang itu. Maka ada yang sharing. Sebetulnya saya itu apa ya? Kita kan udah semester 3 nih. Nah, dari semester 1 saya sudah bilang bahwa output kita adalah jurnal publikasi. Sampai saat ini apakah ada yang sudah habis? Belum kan? Nah, saya minta kesepakatan dari Bapak Ibu semua bagaimana kalau di sisa perkuliahan kita ini kita apa ya fokus terhadap setelah ini ya, setelah pembekalan menyampaikannya kita olah menjadi jurnal yang baik gitu. Karena sebetulnya kan sudah apa ya sumber-sumbernya sudah ada, kemudian juga makalahnya sudah ada dan di lokus yang benar-benar Bapak Ibu ada di situ dan ke sana. Jadi sebetulnya sudah enak gitu, tinggal diolah saja. Setuju? Betul nggak? Setuju ya? Yang mata kuliah semester kemarin itu sebentar. Atau itu nanti saja. Kita sharing dulu lagi. Cuma nanti mulai pertemuan besok deh. Saya akan memperlihatkan contoh dari pemikiran dan peradaban Islam. Itu ada materi yang saya jadikan jurnal terkait Sayyid Ahmad Khan. Tuh, dan dalam pastinya dengan kurikulum Merdeka. Nah itu sangat mudah sekali membuatnya. Bapak Ibu juga bisa membuat itu. Sebetulnya musuh pertama kita adalah kemalasan. Si kaslan itu iya kaslan. Aduh. Nanti Karena sumbernya ada. Tuh, termasuk ini juga ini dulunya bagus. Nah gimana caranya kita olah gitu. Jadi publikasi. Saya selama mengajar di sini begitu belum ada hasil jurnal kolaborasi antara mahasiswa dan dosen. Tapi kalau di saya sendiri alhamdulillah gitu. Adapun ada kolaborasi itu dengan mahasiswa S1 itu, mahasiswa S2 belum. Padahal sebenarnya lebih potensi kan mahasiswa S2. Dan ini baik juga buat Bapak Ibu, termasuk baik juga buat anda sekitar. Nah terkait strategi ini, kalau Bapak Ibu melihat di Google Scholar, sebetulnya sudah banyak, tetapi dengan lokus-lokus yang terfokus seperti itu jarang. Contoh misalnya, ini berkaitan dengan majelis taklim. Tadi sudah dipaparkan bahwa dari awal pendirian itu sudah jelas kurikulumnya, gitu ya.
sudah jelas materinya apa. Nah, permasalahan di daerah kita itu banyak majelis taklim yang tidak memiliki kurikulum. Jadi ustadznya pun menyampaikan materinya sakahayang, dia pengennya apa, udah itu aja terima. Terkadang malah lebih banyak lawakan, gitu kan, lebih banyak curhat, kayak gitu. Jadi nggak terfokus. Tuh. Tapi ini dari awal pendirian sudah memiliki kurikulum yang jelas, sehingga wajar kemudian menjadi rujukan, menjadi referensi bagi majelis taklim sekitarnya. Ini bagus, karena kalau kita melihat misalnya saya membaca penelitian berkaitan dengan pendidikan Islam, atau kalau tidak salah pernah saya paparkan ya, pendidikan Islam dan pendidikan Barat. Nah, pendidikan Islam itu ya seperti itu. Peneliti kalau tidak salah Abdul Sahih. Nah, dia meneliti bahwa pendidikan Islam itu unmeasurable, jadi tidak terukur gitu. Nah, tidak terukurnya dari mana? Yaitu dari aspek kurikulumnya saja tidak jelas. Tetapi kalau kita spesifikkan lagi, sepertinya bukan pendidikan Islam secara umum, tetapi pendidikan Islam pada lokus-lokus tertentu ya, termasuk majelis taklim. Bapak Ibu mungkin ada yang memiliki majelis taklim di rumahnya, bahkan mungkin ya memang ada yang punya. Nah, itu kalau sudah memiliki kurikulum yang jelas, ustadz bagian-bagiannya apa, berarti itu sudah bagus. Misalnya tapi kalau misalnya udahlah nanti ke ustadznya tanpa ada materi yang jelas, nah itu nanti bakal menjadi apa ya, tidak ada kurangnya, tidak ada kejelasannya. Walaupun mungkin kalau di majelis taklim tidak ada evaluasi dalam artian ibu-ibunya dites kayak gitu, itu mungkin jarang. Kenapa? Karena kalau misalnya dites, nah bisa jadi hari pertama langsung kabur, bubar, gitu kan? Dan mutasi penelitian itu penduduk Indonesia yang bisa membaca Al-Quran itu sekitar 25%. 65% itu tidak bisa membaca. Kebetulan saya meneliti tentang AI dan studi Quran. Boleh sebentar ya. Ini belum publish ya, ini saya masih nulis. Judulnya Etika Pemanfaatan AI dalam Studi Al-Quran, Perspektif Filosofis Islam. Jadi saya ada permintaan untuk publish jurnal di tempat tertentu karena ingin akreditasi, tapi tetap atas nama saya, cuman saya dibayar. Nah, saya menemukan ada sebuah data yang menyatakan bahwa sebagian besar 65% penduduk yang beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. 65%. Itu terkadang gini ya, kita terkadang di masyarakat merasa aduh saya mah kurang ini kurang itu, ternyata lebih banyak orang yang lebih kurang gitu. Termasuk dalam membaca Al-Quran. Sekarang mungkin kita lingkungannya di lingkungan pesantren ya, jadi asal nggak mungkin ada yang nggak bisa baca Quran gitu kan, karena kan di lingkungan pesantren kan. Tapi ternyata di luar sana ya Allah banyak yang tidak bisa membaca Al-Quran. Jangankan membaca secara pasif ya, membaca hurufnya saja banyak yang tidak bisa. Nah itu tantangan kita semua.
pembangunan gitu ya Pak. Dan pembangunan bagi orang-orang yang berusaha. Iya, betul. Jadi saya meneliti ini ada sebuah AI namanya Niti AI. Itu aplikasi untuk membantu membaca Al-Quran. Nah, tapi karena penelitian ini berkaitan dengan perspektif filosofis Islam, jadi bagaimana Islam menyoroti AI dalam pemanfaatan studi Al-Quran, termasuk dalam pemanfaatan membaca Al-Quran. Tetap ada prinsip-prinsip Islam yang tidak boleh dilanggar. Contohnya misalnya jangan sampai AI itu justru kesalahannya sangat fatal, misalnya salah menafsirkan gitu kan, kemudian itu fatal gitu. Nah itu artinya harus ada pendampingan antara expert di bidang AI dengan expert di bidang studi Qurannya. Itu yang seperti ini belum selesai, penelitiannya belum selesai tapi sudah dijual. Nah ini ada penelitian di berbagai belahan dunia, ada yang di internasional, ada yang di nasional. Tapi ini belum selesai, jadi masih saya edit. Nah ini sebetulnya mudah sekali. Ini saya menggunakan metode research. Jadi studi perpustakaan saja. Tuh, saya cari jurnal-jurnal berkaitan dengan AI dan studi Quran. Kemudian senjatanya ini Mendeley itu. Nah kita itu kenapa sih udah punya Mendeley tapi susah untuk memanfaatkannya gitu. Kalau Mendeley kan sebetulnya kalau ada PDF-nya tinggal dimasukkan ke sini. Kalau misalnya ternyata katakanlah nggak ada PDF-nya tapi ada sumbernya, tinggal di manual gitu. Nah sini entry manual gitu. Minggu depan kita mulai ya. Siapa? Nah nanti misalnya punya siapa nih yang ingin dieksekusi, kita eksekusi. Tapi terlebih dahulu saya ingin memberikan contoh yang jurnal yang PPI kemarin terkait saya dapatkan. Nah itu sudah mau publish. Ini saya nulis ini itu setelah anak istri saya tidur malam-malam, karena kalau misalnya waktu biasa memang agak susah juga. Iya maka. Nah kembali ke yang tadi berkaitan dengan majlis taklim. Ternyata menurut hasil penelitian ya 65% rakyat Indonesia tidak bisa membaca Al-Quran. Artinya kalau kita bandingkan dengan jumlah-jumlah majlis taklim, kita bandingkan dengan pengajian-pengajian kan banyak. Tapi kok ternyata hasilnya malah 60% masih belum bisa gitu. Artinya apa? Artinya salah satu permasalahannya adalah permasalahan kurikulum yang tidak terukur atau materi yang tidak terukur. Jadi hanya sebatas ngaji aja gitu kan, tanpa ada kejelasan materi, tanpa ada kejelasan kurikulum. Kemudian juga tenaga pengajarnya bisa jadi memang kurang juga, dan inkonsistensi dalam jadwal. Jadi kalau misalnya ternyata semuanya sudah terukur gitu kan, termasuk ada evaluasinya, bisa jadi ya tidak akan sampai 65% yang tidak bisa membaca Al-Quran. Artinya ini permasalahan bersama ketika memiliki majlis taklim. Ya ini majlis taklim ini bisa menjadi contoh gitu, bahwa kurikulum itu dari awal harus jelas gitu. Termasuk misalnya di sekolah, itu kan termasuk di sekolah MTS ya gue, sekolah MTS. Nah, fenomena pada saat ini, punten ya, jangankan di sekolah umum, di sekolah Islam pun banyak yang tidak bisa membaca Al-Quran, termasuk di MTS, bahkan di MA. Kalau misalnya MA-nya terintegrasi dengan pesantren, itu bisa jadi kan digodok ke pesantrennya. Jadi yang awalnya tidak bisa jadi bisa. Di pesantren apalah misalnya, itu kan ketika ada yang bisa bacanya kan ada yang
pesantrennya. Tapi kalau misalnya di luar pesantren, nah yang menjadi masalah pada saat ini adalah lulus SD itu udah nggak mau ngaji guys. Yang pesantren sebenarnya. Dan terisi. Dan diisi padahal ya banyak yang tidak bisa ngaji. Kemudian kalau sudah bapak-bapak gengsinya juga nambah. Tapi sama sih kalau pengalamannya itu 7 tahun berapa ya sama almarhum naik haji yang kedua kalau nggak salah. Ada kakek-kakek nenek-nenek Tegal Putra kak, Iya. dia naik haji. Nih, aku jangan belajar nanti sama Pak Ustadz. Tuh, nih, nenek udah umur 7 tahun, baru belajar ikro. Tapi dia dengan ada hidayah itu juga alhamdulillah. Oh, dia sudah dalam tahun ikro. Jadi bukan bapak supaya mengatakan memang Abi tinggal yang bisa ngajarin sudah. Jadi umur saat Ustaz di awal-awal gitu. Ini dalam saat-saat terakhir lah. Kok bisa ada begitu? Ya karena bisa jadi banyak faktor ya, termasuk tidak adanya pengajar misalnya. Kalau nenek-nenek zaman dulu, mereka tuh hafal Yasin, Waqiah, ya, Qadar Ar-Rahman. Tapi setelah ditanya, kenapa mereka bisa gitu ya? Ternyata bisanya itu bukan bisa mengaji seperti biasa, karena sering dengar pada akhirnya hafal gitu. Sehingga pada akhirnya hafal. Karena kekurangan pengajar zaman dahulu, tapi kemudian ikutan majelis taklim dan sudah ulang-ulang ya sih hafal Ar-Rahman ya hafal Al-Waqiah hafal lagi karena sedikit dengar tapi jarang membaca, benar membaca tidak ada yang mengajarkan apa asapnya. Nah coba nanti misalnya ibu, tapi saya nggak tahu ya ibu udah tahu apa belum jemaahnya apakah pada bisa ngaji apa belum. Jadi ketika dicek misalnya ternyata banyak yang bisa ngerangkai perkara. Bulan Ramadan. Jadi kakek masih tadarus ya. Tapi tadarus juga kalau misalnya tadarusnya Al-Qur'annya ada Latinnya itu ngaji nggak jelas. Dan cara kenal Latin gitu. Iya. Dan tidak ada tajwid gitu. Tidak ada tajwid. Pengajian bapak-bapak saja misalnya itu kan pada pegangan ini semua, pada pegangan Yasin semua, misalkan mau coba ya, pada pegangan Yasin semua. Tapi itu tidak semuanya baca Arabnya, baca Latinnya. Dulu saya apa ya, nggak berpikir ke sana, tapi setelah mendengar langsung itu kan melihat langsung, bahkan ada bapak-bapak yang ke saya minta ditulisin patennya. Ya, bapak teh yang iya sempat yang naos tapi biasa Arabnya. Tapi kan bapak teh tersebut soalnya teh pas belajar di awal mau mungkin. Jadi ya ingin itunya apa ingin bahasa Indonesianya gitu. Ada ini kan dikit-dikit kan. Kalau nggak ditulis tangan kan berbagi juga. Dan tentu saja tadinya pasti bakal ngerti ini, tapi itu juga lumayan ada keinginan. Tapi untuk pembelajaran kita saat ini termasuk kita semua kan mengajar ya, itu harus diidentifikasi baik di sekolah maupun di majelis taklim. Ada tidak yang seperti itu? Kalau misalnya ada, segera ditangani. Segera ditangani. Terutama yang di sekolah nih. Kalau yang di rumah, udahlah gitu kan. Pasti pikirannya lebih ini. Tapi kalau misalkan di MTS, di MA itu mau dengan sangat harus sudah ditangani. Kecuali mungkin ya IQ-nya di bawah normal, agak susah. Tapi kalau misalnya dia normal, bisa baca, bisa nulis normal, kemudian masih belum bisa membaca Al-Quran, itu mah wayahan sebagai pendidik kita harus menanganinya dengan cepat. Dan kita juga harus memberikan pengertian kepada mereka, jangan sampai mereka itu gengsi untuk mengatakan kalau tidak bisa. Lebih baik katakan yang sejujurnya ketika di masa sekolah, sehingga ada
masanya belajar. Saya pernah menangani santri yang lulusan SMA belum bisa baca Al-Quran, tapi jujur, akhirnya memulai dari Iqra 1. Itu lulusan SMA, memulai dari Iqra 1. Nah sekarang justru malah sudah menjadi pengajar Al-Quran. Kenapa? Karena kejujurannya kan, ingin belajar, kemudian juga ya tidak gengsi. Sombong. Ada motivasi ya Pak. Betul. Ternyata ya walaupun terlambat, ketika ada keinginan dan yang baik, ya bagus. Ya artinya kita harus memiliki strategi apa setelah menemukan hal itu. Salah satu caranya ya strateginya ya benar-benar mulai dari awal saja. Saya dulu pernah mengaji ketika SD itu nggak tahu kenapa ya, itu teman saya atau gengsi atau apa, jadi ngajinya itu dari Al-Fatihah sampai Al-Ham, udah itu baik lagi. Ternyata setiap ngaji ya bukan, jadi itu cuma formalitas ini, jadi dia karena hafal sakem ya gitu kan, jadi itu aja diulang-ulang sampai Al-Ham, karena hafal sakem setelah Al-Ham nggak bisa, balik lagi ke Al-Fatihah, itu aja ulang-ulang karena gengsi gitu. Jadi dia tidak apa ya, kan gini ya, kalau di pengajian di lembur namanya kan sok kayak ginian. Kalau misalnya, kalau dulu saya kan kalau sudah ke Al-Quran itu sudah mantap gitu kan. Oh, terus lebih kamu nama, saya mah atau Ali Imran atau gitu kan. Nah, sedangkan yang sudah lama masih di turutan dengan kan turutan. Karena itu kan akhirnya kan agak ini gitu, agak beda gitu. Nah, yang teman saya yang itu dia mungkin karena sudah apa ya, dia gengsi, kemudian usianya juga sudah lumayan ini, nggak mau disetarakan dengan yang baru masuk baca Iqra. Pengennya itu aja, sudah ke Al-Fatihah gitu kan. Padahal kan kalau misalnya mengakui tidak bisa, ya dari awal gitu. Nah, cara untuk siswa, cara untuk peserta didik mengakui kekurangannya itu agak susah. Harus ada pendekatan yang lebih baik dari kita gitu. Jadi ketika sudah jujur, ya artinya kalau sudah jujur penanganannya jelas. Gimana sih kalau kita berobat? Ya. Kalau misalnya kita datang ke rumah sakit kemudian pasiennya nggak jujur gitu kan, susah gitu. Karena kan dokter juga harus tahu gitu. Termasuk sama tadi Tatanya apa ya? Dokter tatanya apa ya? Tadi saya pernah berobat, dokternya cari di karena saya cari dulu. jujur gitu kan, jujur. Karena kan ya sekarang informasi serba ada ya. Bapak Ibu yang mau sharing hal-hal yang lain, itu saya tadi sudah sharing sedikit lah berkaitan dengan strategi agar peserta didik
Oh iya. Itu permasalahan yang umum kok di SMP. Iya. Tapi itu sudah bagus ya, sudah ada ekskul BTK. Ada. Mungkin ya kalau kurikulumnya di ekskul tersebut dilihat lagi. Contoh misalnya tadi ada pandangan kalau di BTK itu suaranya harus sudah bagus, harus sudah lancar, kan? Tapi kalau misalnya di expose bahwa BTK itu boleh untuk yang dari awal pemula, misalkan dari kelas 1 mungkin akan berbeda tingkat partisipasinya. Kalau seperti itu, kalau misalnya BTK khusus untuk yang tilawah gitu kan, yang sudah bisa baca, bahkan untuk yang sering ikut MTQ, nah itu pasti akan minder duluan gitu anak-anak itu. Minder ya. Tapi kalau misalnya BTQ itu bisa juga untuk yang dari awal, nah itu mungkin akan berbeda dengan partisipasinya. Bisa itu kalau Ada disampaikan ya Pak bahwa ini. Tapi dana SPBD itu paling jarang diminati oleh siswa. Siswa Sana, itu ya. lebih senang ke drum band, paduan suara, ekskul yang menyenangkan. Jadi baca Quran itu tidak indah, tidak menyenangkan. menakutkan. Jangan lihat berbagai berat biasa. SMP. Ibu banyak salah ya? Ibu kepalanya ya? Bukan. Ada nggak goals dari kepala bahwa lulus SMP itu harus bisa baca Quran? Harusnya seperti itu ya Pak. Visi. Harusnya ada. Kalau sudah menjadi goals, pasti nanti ada perencanaan dan implementasi yang terukur. Nah, contohnya misalnya, walaupun SMP dicek satu bacaannya. Kalau misalnya ada yang parah banget gitu ya, ada yang parah banget, nggak bisa ngaji, nah itu didata, kemudian diarahkan ke BTK-nya, tapi ya itu yang dari awal itu. Nah ini dia akan dimasukkan juga buat Kabupaten Garut. Kenapa hancurnya anak-anak SMP di Kabupaten Garut tidak baca Al-Quran? Karena Pemda ini sejak diangkat tidak adakan SMP di peraturan tidak ada menekankan lulusan dari MD loh Pak. Nah, anak-anak yang ikut ujian yang buat yang lalu semangat karena ingin masuk ke SMP negeri rata-rata SMP negeri yang jadi patokan mereka. Itu mereka bilang sekarang bisa dari ujian oke, dari MD oke, dari SMP oke, karena ditafsirkan aja. Ketika saya komunikasi dengan guru kepala sekolah, Pak, ini kenapa kita sesuai dengan SOP saja dari dinas pendidikan. Jadi sebagai guru PAI dan juga penggerak dunia terkalahkan dengan itu. Pak. Jadi mohon karena sivitas akademik kami kita sudah dan pemimpin yang baru. Tolonglah itu untuk disampaikan bahwa itu penting. Sudah SMP mereka sudah tidak mau Pak pulang sekolah sore karena itu sampai jam 5 ya. Pulang maksimal rumah kadang maghrib gitu karena perjalanan jauh. Sudah malas untuk ngaji, sudah malas untuk sekolah agama. Mengaji maghrib saja sudah ditinggalkan karena alasan lelah. Tapi kalau kita sejak SMP, SD itu ya satu Al-Fatihah memang lumayan bukan adalah soal agama dengan orang anak itu. Nah, terus apa kabarnya dengan SMP swasta? Selalu kali paus yang umpamanya semakin ditekan persyarat, itu mereka semakin tidak mau kan? Jadi sedangkan SMP itu untuk murid. Iya. Yang saya inginkan justru di kalangan pemerintah yang lebih diminati. Coba ditekankan kembali bahwa MD itu seperti di Indramayu Pak, kemudian di Tasik, itu di Banjar sudah diwajibkan. Jadi yang pindah ke Indramayu itu sampai minta leger dari MD, katanya kalau belum punya ijazah MD atau leger-leger bahwa dia pernah ngaji. Artinya apa? Memang diwajibkan. Di kita tidak. Di kita di Garut. Saya pernah di 2 tahun ini Pak. Saya pernah di 2 tahun ini memerangi satu kecamatan saja sudah ribuh, apalagi di satu kabupaten ini. Mohon Tapi itu bisa jadi masukan nanti. Iya, haji ini harus ini karena manfaatkan tanda tangan penguasa. Itu. Saya pribadi lulusan MD Iya. dan bapak saya memang ngajar di MD dari dulu itu.
Dan memang kerasanya sangat kerasa. Iya. Jadi pulang SD ke gede gitu kan. Sekolah sore disebutnya tuh zaman dulu. Sekolah agama. Sekolah agama. Jarang di Kalau lulusan MI mah penting ya Pak, kalau lulusan MI mah sudah ada dasar. Kalau lulusan SD nggak ada dasar Pak, karena PA ini sama hanya 3 jam di SD, di SMP, di SMA seperti itu. Itu yang terjadi di kabupaten kita. Boleh juga nanti jadi masukan. Saya tidak tahu di kota-kota lain, kabupaten yang lain diwajibkan atau tidak. Tapi ketika diwajibkan, Iya. ya ini salah satu solusi lah ya. Iya. Selain itu solusi yang lain. Kenapa? Karena memang kalau usia anak-anak, usia college age, kebanyakan main Lain Pak. agak susah nanti outputnya. Tapi kalau misalnya sudah sekolah madrasah itu kan biasanya makan ikro ya. Iya. Nah kalau 1 sampai di 1 sampai 6 di sekolah madrasah itu ikro. Nah kalau di kampung turutan dengan gereja. sama. Jadi kelebihannya orang yang ngaji di kampung sama di MT itu ikro bisa, Iya. gereja juga bisa. Basic debis gitu. Iya, Alif, lam, kasih dia. mulai PS Iya. nah alif lingkap jawab bulan bisa Iya. kayak nama kami better yang dalam Iya. kosan kita bolanya eja Ya. kalau berarti tingkatan dalam itu era layak menjadi Iya kalau sekarang lebih ke ikro. Iya. Tapi kalau saya merasakan kedua-duanya. tapi yang paling hebat di mana Pak? Antara itu dengan yang dulu kita ini Kalau Ikro. disebut Cepat. efektif dalam hal cepat ikro. terukur. prosesnya mungkin ya Karena ada 1 sampai 6 kan. iya betul Nah, kalau turutan, kalau misalnya kalau gereja, kalau misalnya sudah nyampe Al-Baqarah masih gereja, ini lama. iya Ya paling rekomendasi untuk gereja ya sama aja juz 30. Cuma kelemahan di ikro itu kebanyakan yang mengajarkannya tidak melalui penataran itu ngaco juga Pak. Oh iya. Kan harus ada mutasilu sanad biasanya itu harus undang ke AMN Jakarta Jogja kalau yang sesuai aturan. Kemudian untuk kalangan-kalangan eksklusif tidak cuma ikro, ada yang doa, kemudian ada kiroati, banyak metode-metode lain. Ya sebenarnya kalau di tingkatan yang lebih gini ya, yang lebih tinggi, wah masih banyak lagi. Saya pribadi tasin Al-Quran ke guru saya 7 bulan. Itu harus ada tahsinnya. Kan kebanyakan di kampung-kampung mengajarkan ikro tanpa tahu ini aturan sebetulnya seperti apa. Cuma baca-baca di awal halaman kan, tidak sampai digurukan apalagi berijazah. Iya. Lumayan. tidak menjamin mutu ikro itu bisa terpelihara gitu kalau yang tanpa diajarkan oleh gurunya langsung pelatihan. Iya. Tapi itu masih penting lah. Daripada memang tidak sama sekali, tapi untuk kualitasnya lebih baik ya seperti itu. Aturan-aturan Iya. untuk ijazah. Ya yang tadi apa yang disampaikan oleh Bunda Aneng tadi kaitan tadi sama wajib. Ya intinya ucapan terima kasih dan doa mudah-mudahan dengan dan dirinya tadi bisa bikin semacam bahwa lulusan SMP harus bisa baca Quran. Iya. Itu luar biasa dan akan lebih luar biasa ketika memang tidak boleh atau disarankan masuknya SMP itu ada ijazah dari madrasah ini ya. Itu jadi sebuah kebijakan. Bukan sertifikat ya, tapi ijazah. legalitas Ya, legalitas. Artinya bahwa mobil khusus ya dari MTI ini sama-sama mengucapkan selamat. Kedua juga
Itu kena capeknya orang tuh sariak tim untuk realisasi programnya mah Bunda kan pengurus kabupaten di Madrasah Diniyah. Jadi stakeholder yang akan membantu itu cukup kuat. Tinggal payung hukumnya. Jadi kembalikan. Jadi itu maksa judul namanya kudu bisa maca Quran. Dan mending kene disuntrungkeun kana surga daripada dituntun kana neraka. Iya kasarnya. Boleh menambahkan? Jadi gini, ternyata yang saya temukan ada problem ketika diharuskan ada ijazah. Ternyata ketika ijazah itu diberlakukan, anak-anak Diniyah kadang yang tadinya memang tidak mengaji tapi menuntut ke madrasah ingin memiliki ijazah. Nah, ngaji mah bisa deh. ada juga Bun. Justru madrasah tersebut seperti seolah-olah memanfaatkan situasi ya. Jadi ijazahnya itu diperjualbelikan Seperti itu karena jual beli jasa itu tender tidak ada. Legal. Ada proses. Legal. Kelas juga Madin 2, Madin 4. Jadi ketika ikut ujian sudah kelas 4 MD. Nah kerjasama dengan kepala SD Bapak Ibu Hamidah wajib tidak boleh tidak kerjasama dengan MD yang berdekatan di lingkungan SD tersebut kepada kabupaten kelas Hamidah berhasil mantap. Apalagi misalnya ya laporan pun ada banyak. Dulu Kenapa? Karena belum terdata, tidak terdata dari awal. Kalau misalnya ternyata diperlukan MD itu didata dari awal, sudah ada Pak, emis. iya misalnya Emisnya sudah ada. itu bisa diinput dari awal. Jadi tidak boleh misalnya Tidak mendadak. tidak boleh misalnya mendadak gitu. Juga ya. Juga ya. Saya pas dengan penyaluran. Kalau di kewenangan sebenarnya kan emis. Iya. Nah termasuk misalnya pada saat ini Bapak Ibu kan terdata di Pedikti kan, gitu. Ada itu data yang di Pedikti. Kalau zaman dulu kan tinggal datang ke perguruan tinggi gitu kan. Perguruan tinggi juga bebas mencetak ijazahnya, juga sekarang udah nggak bisa. Nah itu juga salah satu solusi misalnya bagaimana caranya agar siswa itu tidak kemudian dibujuk minta ijazah. Salah satunya ya didaftarkan dari awal melalui emis Madrasah Diniyah. Kita pendataan untuk ijazah juga, untuk ujian juga Pak dari awal dari Januari kita sudah didata. Jadi artinya apa? Tidak ujuk-ujuk ada siswa itu. Nah, itu hanya yang nakal. Maka koyong ijazah. Terus yang saya rasakan ada the power of KPPet kan. Ini misalkan tidak berbentuk payung hukum secara resmi dari pemerintah. Ketika kepala sekolah ada keinginan untuk menjadikan si anak itu betul-betul layak lulus atau layak naik tingkat, itu bisa ada naik syarat. Ketika belum mampu membaca Al-Quran, tolong selesaikan dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu dengan disediakan guru khusus yang membidangi itu alhamdulillah bisa diraih. Keberhasilan itu dengan lebih cepat, dengan akselerasi gitu, bisa dengan tadi yang dilakukan. Yang pertama klasifikasi, kemudian tindak lanjut gitu. Artinya ada pendamping ijazah ya. Seperti Ada pendamping ijazah berupa ijazah lagi atau sertifikat lagi dari sekolah. Kalau itu mungkin penanganannya setelah masuk ke sekolah, agar misalnya menangani dikhawatirkan banyak yang tidak masuk ke sekolah tersebut gitu, dari awal. Jadi kalau misalkan sudah masuk, nah untuk syarat kelulusan, gitu kan, bisa saja ada tim khusus. Gitu. Jadi Itu ada kesempatan yang sudah Lah, sangat tidak. Jadi tadi dia menikah dijebruskan ke surga, disuruhkan daripada dituntut ke neraka. Lebih baik si paten yang sudah saja wajib mengikuti dari sampai tingkat terakhir daripada terakhir ada jurus itu pembimbingan. masa abdi mah ya di sekolah abdi misalnya. Oh iya. Kelas hiji di kelas 2 biasa naik misalnya, tapi persyaratan kurang. Untuk DSM-nya. Jadi naik tingkat atau lulus, cuma dina naik tingkat
tingkat ya kan bisa dicegah. Mana sih tuh lulus? Kamu yang lulus sok sih ya. Nyusul lah dalam waktu beberapa pertemuan misalnya 2 minggu. Sok gecek heula, mungkin akhirnya mah mentalitas ya power of KPPS ya. Iya. Sakeun budak teh gengsi teu naik, membatur terus naik gitu. Jadi tidak menunggu payung hukum dalam artian pemerintah gitu. Lamun kepala sekolah boga kahayang mah itu bisa disiasati. Betul. Seperti itu. Kamu dari tentang luluskeun, ngerakeun lulus tuh bisa. Cuma naik tingkat saja bisa jadi persyaratan. Pas sekolah kan jadi ketakutan. Atau jangan tuh pas sekolahnya nggak bisa cukup nggak Banyak bisa. ketakutan Pak, tidak ada dalam SOP, menteri itu tidak mau. Iya. Tidak dalam SOP. Jadi masuk dulu ke situ ke ranah formal. Aku bertekanan. Ini kamu aja. Ya, yang tadi itu satu solusi. Tapi kemudian ada solusi yang lain juga. Iya. Yang dari PNS itu saya rasa itu solusi yang bagus juga. Terlepas nanti pesertanya ada atau tidak, atau kepala sekolahnya benar atau tidak, tapi itu solusi yang bisa dicoba. Kenapa? Karena memang betul terkadang ketika ada kepepet itu kan ayam masakin. Ya ku gengsi kita gengsi nanti dibangkitkan batur geus naik mana mah bersyarat gitu. Jadi ada bagusnya ya. Bagusnya. Gini aja, zaman saya dulu ketika diberlakukan ujian nasional yang harus lulus beberapa mata pelajaran itu kan diwajibkan tuh. Diberi saja alat komputer kan. Itu jumlah kursusan tuh membludak. Orang yang belajar tuh banyak dan pada sebetulnya dalam tanda kutip ya stres juga gitu ya. Termasuk ya saya juga pada akhirnya kan belajar ekstra. Kenapa mau kan nggak lulus gitu? Karena satu mapel aja nggak lulus, maka udah nggak lulus semua. Ya walaupun saat ini sudah nggak berlaku lagi, tapi ketika sudah diberlakukan itu akan menjadi apa ya pemaksaan yang positif gitu. Nah yang PNS itu ketika misalnya mau naik kelas harus bisa baca Quran atau harus bisa ini itu, ya itu juga penekanan yang positif. Kalau dibuat nyaman generasi sekarang teh. Kalau dibuat nyaman. Jadi harus adalah waktu-waktu tertentu mereka itu dibuat stres, sing mikir gitu. Kalau namanya Pak, Gitu. kalau Targetan yang menjadi dasar mah itu harus dipenuhi gitu. betul. Dengan dibuat nyaman. Kenapa? Karena itu modal ya, modal hidup. Bukan hanya di dunia, di akhirat juga. Gitu. Jadi prinsipnya lebih baik berkeringat ketika latihan daripada mandi darah ketika perang. Kita mah sudah berkeringat lah, Betul. bukan mandi darah pun. Saya ketika ngaji sama ustaz saya di kampung itu, karena zaman baheula kan makanya ngapkeun sebenarnya gimana bahasa Sundanya itu nya dipikeun pada dikumahakeun ge mangga gitu bahasa Mangkeun ti koro-korokeun, suku genteng blokeun. jadi karena sudah dititipkan kan dari awal itu yang ngaji itu kalau bandel kalau ini jeneral itu diurut pegang gampang gitu tapi nggak ada yang protes dan ya alhamdulillah pada bisa ngaji walaupun ada juga yang nggak bisa. Ayo mah dilapor kan jangan dilaporkan si Arki juga udah nggak mau Pak, udah nggak mau karena ya gengsi ya zaman dulu mah kan kita ngabrik ke pengajian itu bareng-bareng gitu kan, tua muda biasa aja. Cuman sekarang selesai SD ya udah selesai ngaji. Oh gitu. Jadi memeh balik, geus balik ke baralek. Usia SMP kan Iya. masa balik yang tentu harus dipertanggungjawabkan masing-masing. Tuh. Tapi ketika usia itu justru hilang minat ngaji teh. Nah, balik ke baralek. Bu Ai, untuk strategi yang di sana ya di Dallas, yang menurut Ibu apa namanya agak gitulah, kalau nggak gitu agak gitu apa? Nah,
berarti kan beberapa kali teknis ya kan, sehingga secara tidak langsung menghafalkan doanya. Ya. Terus berulang-ulang juga ada semangat untuk apa ya Pak? Di sana kan mungkin anak-anak Gen Z itu kan inginnya terlihat menarik. Ya. Jadi juga itu salah satu menurut saya gitu Pak. Kemudian Memanfaatkan teknologi juga ya. iya. Jadi kalau hanya semacam mengungkapkan itu kan biasanya juga kadang jemputnya sambil apa gitu, nggak ada HP, melihat HP kadang tidur. Ya, itu salah satu solusi yang bagus juga. Beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu ya, saya mengisi pelatihan untuk guru-guru SD PAI. Saya tanya ke yang undang saya, ingin belajar apa? Itu saja katanya pemanfaatan teknologi gitu kan. Teknologinya apa? Audiensnya di sana seperti apa? Katanya banyak mama, katanya kan banyak aki-aki gitu. Tapi ada juga yang baru-baru gitu kan. Nah, artinya kan pohon teknologi harus sesuai dong gitu kan. Nah, saya tuh kemarin bikin teknologi apa yang sesuai untuk yang sudah ini gitu kan. Padahal katanya pakai Canva gitu kan. Ya udah saya menyampaikan terkait Canva. Dan Canva itu banyak kegunaannya, bisa buat video, kemudian banner dan sebagainya gitu kan. Termasuk misalnya untuk praktik-praktik juga itu bisa menggunakan Canva itu. Nah, saya nggak tahu itu menggunakan apa Bu. Itu sih kenapa saya tidak mengajar sih, cuma saya diskusikan anak-anak itu biasanya sudah lebih paham sih. Oh iya betul. Bisa jadi pakai aplikasi yang lain CapCut saya. Itu dan itu sangat mudah diakses oleh anak-anak. Ketika misalnya diintegrasikan dengan pembelajaran, kemudian anak-anak juga lebih tertarik dengan itu bagus juga. Salah satu solusi ketika misalnya anak itu kalau secara formal diberikan tugas misalkan untuk mengisi, untuk menulis, mereka ada ogah-ogahan. Tapi ketika diminta untuk membuat videonya, yang tadi kan beberapa kali saya kan, padahal kan hafal secara tidak sengaja gitu. Padahal itu sebetulnya meminta belajar secara tidak langsung. Tapi pada akhirnya mereka juga secara tidak langsung belajar gitu dan paham pada akhirnya. Itu bagus, salah satu strategi yang bagus untuk generasi yang sekarang, karena generasi yang sekarang rata-rata menggunakan HP kan. Bahkan HP kita lebih keren dan HP mereka lebih keren dari kita. Saya sampai sekarang masih menggunakan HP Samsung jadul itu. Tahun berapa nggak tahu, harganya lebih murah, tapi masih bisa digunakan. Kenapa saya belum lepas? Karena kan sering jatuh dan sebagainya, tapi masih awet gitu. Tahan banting. Walaupun sudah ada hitam-hitamnya gitu, ya biasa saja. Sampai Pak. Kalau anak sekarang, wah kameranya juga kan. Kameranya Sekarang ini Pak. Periksa keren. Oke, sekarang jam berapa? Boleh mengingatkan? Hah? Sedikit berbagi. Saya pernah tersentak dengan ungkapan senior. Di sekolah saya kan seperti halnya tadi diinformasikan oleh Bu Ai, ada program sholat duha. Itu kan sholat duha hukumnya sunat. Tapi saya sering menyampaikan wajib sih sholat duha untuk dihukum. Ada hukuman yang bisa secara langsung dikenakan. Nah, pernah kaget, awas cenah, hukuman sunat dijadikan wajib. Jadi saya coba saling mengingatkan lah, jangan sampai secara hukum fikih itu kita terlupakan gitu. Bahkan kan namun halal ke haram bisa jadi murtad atau sebaliknya. Gitu. Nah ini di program sholat sunat duha itu tetap sunat gitu. Jadi tidak wajib karena aturan sekolah, mungkin wajibnya bukan wajib secara fikih. Gitu. Bukan sholatnya, tapi programnya yang wajib, jadi harus dilaksanakan. Yang maksudnya gitu, yuk berbagi abdi katus lewas TKM hutan gitu kami itu. Ya, mengingatkan aja itu, Bu, mengingatkan visi tentang pasangan. Ya. Tapi Pak Indra, lantas saya saja mewajibkan program duha mah
Pino SMP Cilaras tadi. Nah, ari duhur. Ayo lah. Masjid saya. Dah kena aya hukuman secara langsung gitu. Betul Pak. Banyak sih benar-benar yang lain. Contoh misalnya ketika Ramadan gitu kan. Iya. Banyak kayak sholat isya tapi sholat taraweh. Ada yang pakai sholat maghrib dan sholat taraweh. Laras. Karena gengsinya dianggap lebih bergengsi sholat taraweh. Tapi di awal Pak, di awal hari-hari berikutnya mah tarak we. Karena itu memang ini kamu Taraweh, tarak we. harus sore. Kan taraweh. Menawi padi lima yang ada terus Tiga. Ya ini tingkat pejuang ya bisa dibilang. dalam rangka Ya selama. senang ya Pak kalau kuliah diskusi jadi ada masukan Iya, berbagai hal yang bisa jadi masukan buat kita. Betul. Makanya ini kan andragogik ya. Jadi kita sharing bareng, kemudian saya juga menempatkan diri sebagai rekan Bapak Ibu. Kenapa? Karena Bapak Ibu dari segi pengalaman bisa jadi lebih berpengalaman. Perkuliahan di S2 itu lebih cocoknya seperti ini, tidak seperti misalnya di S1. Karena kalau di S1 kan mereka banyak yang belum terjun ke lapangan, belum pernah mengalaminya, tidak. Masih kene dalam impian, dalam bayangan. Alam gaib. Kalau kita kan ya sama-sama sudah pernah terjun, tinggal sharing saja. Kalau misalnya kemudian saya menganggap Bapak Ibu sebagai mahasiswa S1 ya sama-sama. Minggu besok ya siapa? Haji terakhir. Kalau gua udah kuat deh Haji. Pak Haji. Oh, Pak Hajinya tadi itu dia Pak Haji SMP. Pak Haji SMP. Iya. Teh Hamidah belum. Di Gentos Kuamdi jangan SMP. Oh, jadi dulu Haji aja. SMA. Oh. Terus ada di SD. Kita berapa pertemuan lagi Pak? Masih banyak ya. 6 Ya. Masih banyak. 6. Semuanya sudah kebagian sampai 6. Udah lah, alhamdulillah. Tinggal ada yang 3, ada yang 2. Ada yang 2, ada yang 3. 2. Nah, ini kalau 2 semuanya deh. Udah 10 kelompok kan kali 2, 20. MI belum ya? Oh jadi 2 kayak kita ambil. Udah ya betul. MI Pak SMP, MI SD, SMP, Belum. SMA. Belum. Kan tadi mau udah jadi 10 orang lah. Oh, oh belum ya? SMK, Pak SMK. Kemudian masyarakat, kalau masyarakat ada sekarang. Oh iya. Terakhir, harusnya terakhir jadi Iya. sekarang. Di roll sama Haji ya. Udah kan? Apa ini dimatikan dulu Pak? Pak Hendra, ini mah kita. Itu matikan dulu kata Bapak. Udah Pak? Udah, sinyal ditutup aja. Ya, untuk pembahasan nggak perlu disimpulkan karena dua-duanya nanti waktunya tampaknya sudah kesimpulannya sekian saja ya, mudah-mudahan pembelajaran yang ada di non formal yaitu menjadi taklim terdiri naik yaitu Daud Fitri ya, MTS mudah-mudahan menjadi selalu kisah inspirasi buat kita semua melakukan pergeseran-pergeseran dan perubahan-perubahan yang signifikan untuk lebih maju yang efisien dan efektif dan efisien. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.